Halo semuanya, di sini ada sebuah soal yang ditanyakan adalah tegangan jepit pada titik AB. Nah, yang pertama di sini kita akan tulis dulu yang diketahui dari soalnya. R1 sebesar 3 ohm, R2 sebesar 3 ohm, R3 2 ohm, dan R4 adalah 4 ohm. Kemudian GGL yang pertama 8 volt, GGL yang kedua 8 volt, GGL yang ketiga juga 8 volt. Nah, untuk mencari tegangan jepitnya, kita bisa gunakan rumus dari tegangan jepit itu sendiri, yaitu VAB sama dengan E di sini ada GGL-nya, dikurangi arus total dikalikan dengan R. Nah, untuk GGL dan R di sini, kita akan gunakan GGL dan R yang dilewati oleh titik AB. Kita lihat ke gambarnya, AB kan dari sini ke sini ya. Nah, R dan GGL yang ada pada titik AB ini adalah yang digunakan di rumusnya. Kita lihat dari titik A ke B itu ada GGL yang pertama dan R yang pertama. Maka di sini juga GGL-nya adalah GGL yang pertama dan R yang pertama. Nah, kemudian ini kan udah diketahui ya dari soal GGL yang pertama dan R yang pertama itu. Tapi arus totalnya belum diketahui dari soalnya. Maka kita harus mencarinya terlebih dahulu. Nah, untuk mencari arus totalnya, kita akan gunakan hukum kedua Kirchhoff. Nah, rumus hukum kedua Kirchhoff adalah sigma dari GGL ditambah sigma IR sama dengan 0. Nah, sebelum kita mencari arus total dengan menggunakan hukum kedua Kirchhoff, ada hal-hal yang harus kita lakukan terlebih dahulu. Yang pertama adalah menentukan arah arusnya, lalu yang kedua adalah menentukan bagaimana arah loopnya. Nah, yang pertama kita akan tentukan dulu arah arusnya. Sebelum kita tentukan arah arus, kita lihat dulu tanda yang kayak garis-garis di sini. Yang garisnya pendek itu menunjukkan negatif dan yang garisnya panjang itu menunjukkan positif. Nah, ini berlaku untuk keseluruhan. Nah, setelah kita identifikasi tanda-tanda GGL di sini, sekarang kita tentukan arah arusnya. Ingat, arus itu mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Berarti kalau tanda positifnya itu ada di sini atau di sebelah kiri, maka arus akan mengalir searah dengan perputaran jarum jam. Nah, jadi arus akan mengalir searah dengan perputaran jarum jamnya. Nah, setelah kita mengetahui arah dari arusnya, setelah kita menentukan arusnya, sekarang kita akan menentukan arah dari loopnya. Nah, untuk menentukan arah loop itu sebenarnya bebas, mau arahnya searah dengan perputaran jarum jam atau berlawanan, tapi biar lebih mudah kita akan gunakan loop yang searah dengan arus, yaitu searah dengan perputaran jarum jam. Jadi loopnya arahnya seperti ini, searah dengan perputaran jarum jam. Nah, untuk arah loop ini gak ada ketentuannya, kita pakai aja yang searah dengan arah arus biar lebih mudah pengerjaannya. Oke, setelah kita tahu arah loop dan arah arusnya, sekarang kita bisa mencari arus total dengan menggunakan hukum 2 Kirchhoff tadi. Nah, untuk mencari arus totalnya, di sini kita harus tahu berapa sigma GGL ditambah sigma IR-nya. Kita perhatikan GGL yang ada di keseluruh rangkaian ini ada 3 ya, ada E1, E2, dan E3. Nah, sekarang kita perhatikan arah loopnya itu kan searah dengan perputaran jarum jam. Nah, kita lihat di sini ketika loop bertemu dengan GGL, itu yang pertama ditemui oleh loop itu adalah bagian yang negatif. Sehingga GGL yang pertama akan negatif nilainya. Jadi di sini kita tulis min E1. Kemudian kita lihat nih, untuk GGL yang kedua sama, di sini bertemu dengan yang negatif terlebih dahulu. Berarti E2 juga sama, negatif. Nah, dan E3 juga sama negatif, karena ini yang bertemu dengan loopnya itu adalah yang bagian negatif. Jadi dikurangi dengan E3. Nah, kemudian untuk tanda arusnya, karena arus searah kan dengan perputaran jarum jam, loopnya juga sama searah dengan perputaran jarum jam, maka arah arusnya itu akan positif. Jadi kayak gitu ya. Untuk arus, kalau misalnya searah dengan loopnya, maka arusnya itu akan positif. Kalau untuk GGL, yang pertama bertemu dengan loop itu adalah tandanya gitu. Jadi kan ini bertemu negatif, berarti tandanya negatif. Kalau misalnya arah loopnya dibalik nih, jadi ke sebelah sini, misalnya berlawanan dengan perputaran jarum jam, maka kan yang akan bertemu dengan GGL terlebih dahulu itu adalah yang tanda positifnya, berarti GGL akan positif. Nah, kemudian untuk arusnya, karena berlawanan dengan arus, maka arusnya yang akan negatif, kayak gitu ya. Oke, jadi untuk I-nya itu akan positif. Jadi di sini bisa kita tulis IR1 ditambah IR2 ditambah IR3 ditambah IR4.
sama dengan 0. Nah, sekarang kita masukkan nilai-nilainya. Untuk TGL-nya semuanya adalah 8 volt sama. R1 adalah 3, R2 adalah 3, R3 adalah 2, dan R4 adalah 4. Min 8 dikurangi 8 adalah min 16, min 16 dikurangi 8 adalah min 24. Nah, kemudian I3 ditambah I3 adalah I6, I6 ditambah I2 adalah I8, I8 ditambah I4 adalah I12, atau kita bisa tulis sebagai 12I. Nah, karena kita ingin tahu berapa nilai I-nya, kita pindah ruaskan 24-nya ke ruas sebelah kanan, jadi 12I sama dengan 24. Kemudian 12-nya juga kita pindah ruaskan ke ruas kanan, jadi 24/12, hasilnya adalah 2. Nah, jadi arusnya atau arus totalnya adalah 2 ampere. Nah, sekarang kita akan mencari berapa tegangan jepitnya. Kita masukkan nilai-nilainya. GGL yang pertama adalah 8 volt, arus total yang udah kita hitung sebelumnya adalah 2 ampere, dan R1 adalah 3 ohm. 2 dikali 3 adalah 6, 8 dikurangi 6 adalah 2. Nah, jadi tegangan jepitnya dari rangkaian listrik yang tadi itu adalah 2 volt, kayak gitu. Makasih banyak udah mau menonton, semoga bisa membantu.